Salam, selamat malam saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Kita patut bersyukur kepada Tuhan karena kita tetap terpelihara oleh karena kasih dan karunia-Nya, sehingga kita tetap ada sebagaimana kita ada pada kesempatan ini. Kita akan merenungkan firman Tuhan bersama-sama yang terambil dari kitab Yeremia pasal 33 ayat yang ke-11. Firman Tuhan, akan terdengar lagi suara kegirangan dan suara sukacita, suara pengantin laki-laki dan suara pengantin perempuan, suara orang-orang yang mengatakan, bersyukurlah kepada Tuhan semesta alam, sebab Tuhan itu baik, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya, sambil mempersembahkan korban syukur di rumah Tuhan. Sebab aku akan memulihkan keadaan negeri ini seperti dahulu, firman Tuhan. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan ini, mari kita berdoa. Segala puji dan syukur kami persembahkan kepada Tuhan Allah yang mengasihi kami, sebab kami akan merenungkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan menolong dan menuntun kami untuk dapat mengerti maksud dan rencana Tuhan melalui firman ini. Bapa, berbicaralah kepada kami siap mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tema firman Tuhan kita pada kesempatan ini adalah selalu ada pengharapan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bersyukurlah kepada Tuhan karena kita sebagai anak-anaknya hidup untuk diselamatkan di dalam keselamatan yang telah Tuhan sediakan. Dan kita memiliki pengharapan di dalam Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Suatu pengharapan yang tersimpan di dalam hati kita. Seiring dalam perjalanan hidup kita selama kita ada di dunia ini. Sehingga sekalipun kita diperhadapkan dengan berbagai macam persoalan hidup selama kita ada di dunia ini, Tuhan senantiasa memberikan kepada kita suatu pengharapan yang abadi adanya dan sejati dalam hidup kita sebagai orang-orang yang menaruh harap kepadanya. Pengharapan itu memupuk kekuatan di dalam diri kita sebagai orang-orang yang beriman kepadanya untuk senantiasa menjalani hidup kita, untuk menikmati segala berkat Tuhan, bahkan sampai kita akan menikmati pahala kita di surga yang telah disediakan oleh Allah bagi kita. Oleh karena itu, sebab jikalau kita percaya kepada Tuhan, percaya kepada kuasa-Nya, maka hati kita akan terpelihara dalam kekuatan ilahi, sehingga setiap pergumulan hidup yang kita alami, kita akan tetap kuat menghadapinya. Bapak, Ibu, saudara-saudara, selalu ada pengharapan, dan tentu pengharapan itu datangnya dari Tuhan. Menjadi pertanyaannya bagi kita adalah, mengapa selalu ada pengharapan bagi kita sebagai orang yang percaya kepada Kristus? Berdasarkan Yeremia pasal 33 ayat yang ke-11 ini, alasan yang pertama adalah karena di dalam Kristus ada sukacita. Sukacita itu datang karena Tuhan adalah penolong kita. 1 Samuel pasal 2 ayat yang pertama. Dia adalah penolong bagi kita, yang sanggup menolong kita dalam segala kondisi hidup yang kita alami. Kita mungkin pernah mengalami kegagalan, kita mungkin pernah mengalami kesusahan, mengalami yang namanya kekurangan. Tetapi Dia sanggup menolong dan mengangkat kita dari setiap pencobaan-pencobaan yang kita alami, dari setiap pergumulan-pergumulan hidup yang kita alami, karena Dia adalah penolong bagi hidup kita. Dalam Mazmur nomor 5 ayat yang ke-11, karena Tuhan adalah tempat perlindungan bagi kita. Tidak ada perlindungan di dunia ini yang dapat kita temukan selain perlindungan yang hanya pada Tuhan. Karena Dia sanggup melindungi kita, Dia sanggup melindungi kita dalam segala keadaan yang terjadi.
Apapun kondisi yang terjadi, dia sanggup melindungi kita. Karena dia memang adalah tempat perlindungan bagi umat-umatnya. Dia tempat perlindungan yang paling aman bagi orang-orang yang percaya kepadanya. Kemudian dalam Mazmur nomor 31 ayat yang ke-7, karena dia adalah Allah yang setia. Karena dia adalah Allah yang setia, maka dia sanggup melindungi kita, maka dia sanggup menolong kita. Dan pertolongan serta perlindungannya akan tepat pada waktunya bagi kita. Sehingga Tuhan tidak pernah membiarkan umat-umatnya. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita, tetapi dia selalu ada untuk menolong kita. Dia selalu ada untuk melindungi kita di dalam segala keadaan dan kondisi hidup ini. Karena sukacita yang sesungguhnya hanya kita terima dalam Yesus Kristus. Filipi pasal 4 ayat yang keempat. Hal ini memberikan suatu informasi bahwa tidak ada sukacita yang dapat kita terima, tidak ada sukacita yang dapat kita peroleh, tidak ada sukacita yang dapat kita nikmati jikalau sukacita itu kita upayakan di luar Kristus. Sebab sesungguhnya sukacita yang kita rasakan hanya bersumber dari Kristus. Alasan yang kedua, saudara-saudara, mengapa selalu ada pengharapan bagi umat-umat Tuhan? Yang kedua adalah karena di dalam Kristus ada pemulihan. Ini pengharapan yang kedua yang kita temukan berdasarkan Yeremia pasal 33 ayat yang ke-11. Ada pemulihan. Saudara-saudara, tidak ada pemulihan yang terjadi tanpa Kristus. Bahwa hanya Kristus yang sanggup memulihkan keadaan kita. Kristus yang sanggup memulihkan kondisi kehidupan yang terjadi dalam hidup ini. Termasuk kondisi yang sedang kita hadapi, sedang diperhadapkan dengan dunia ini, sedang diperhadapkan kepada Indonesia, sedang diperhadapkan kepada jemaat, sedang diperhadapkan kepada kita sebagai umat-umatnya sekalipun. Yesus sanggup memulihkan keadaan kita. Karena firman Tuhan dalam Kisah Para Rasul pasal yang ketiga ayat 21, tidak ada pemulihan yang dapat terjadi tanpa Kristus. Hanya Kristus yang dapat mengadakan pemulihan dalam kehidupan manusia, dalam kehidupan umat-umatnya. Hal itu terjadi karena kita adalah umat-umatnya, dan ia berkuasa memulihkan keadaan kita. Itu tercatat dalam Ulangan pasal 30 ayat yang ketiga. Karena kita adalah umat Tuhan, karena kita adalah anak-anaknya, karena kita adalah orang yang percaya kepadanya, dan dia berkuasa memulihkan keadaan kita. Terlepas dari sesulit apapun rasa hidup ini, terlepas rasanya seberat apapun pergumulan yang kita hadapi, Kristus sanggup memulihkan keadaan kita. Saudara-saudara, pertanyaannya adalah bagaimana pemulihan itu dapat terjadi dalam kehidupan kita? Berdasarkan 2 Tawarik pasal yang ke-7 ayat yang ke-14, pemulihan Allah akan terjadi ketika umat-umatnya berseru dan senantiasa merendahkan diri di hadapan Allah. Yang diminta oleh Tuhan bagi kita adalah tetaplah berseru kepada Tuhan, tetaplah merendahkan diri kita di hadapan Tuhan. Jikalau itu kita lakukan, maka terjadilah pemulihan dalam kehidupan kita. Yang kedua, Ayub pasal 8 ayat yang ke-6, pemulihan Allah akan terjadi selain terjadi kepada orang yang berseru dan senantiasa merendahkan diri di hadapan Tuhan. Pemulihan Allah itu terjadi kepada orang-orang yang hidup berkenan kepada Allah. Sudahkah kita hidup berkenan kepada Allah? Sudah berkenankah kehidupan kita selama ini di hadapan Allah? Karena kita sungguh membutuhkan pemulihan dari Allah. Oleh karena itu, saudara-saudara, dalam Hosea pasal 14 ayat yang keempat, Allah telah berjanji, dan berkali-kali Allah berjanji dalam firman-Nya bahwa Ia akan memulihkan umat-umatnya. Janji Allah itu ya dan amin adanya. Allah tidak pernah berdusta atas umat-umatnya. Sekali Dia berjanji untuk menolong kita, Dia pasti menolong kita. Sekali Dia berjanji untuk memulihkan keadaan kita, Dia pasti memulihkan kita. Oleh sebab itu,
sebagai umat-umat Tuhan yang merindukan pengharapan yang sejati, yang menaruh pengharapan kepada Allah, yang memerlukan sukacita dalam kehidupan kita, dalam menghadapi dan menjalani hidup ini, dan selalu membutuhkan pemulihan ilahi dalam kehidupan kita. Yang harus kita lakukan adalah, marilah kita mempergunakan kesempatan yang ada untuk terus berseru kepada Tuhan, merendahkan diri kita di hadapan Tuhan, dan terus berupaya untuk hidup berkenan di hadapan Tuhan. Orang-orang yang seperti ini, umat-umat yang seperti ini akan mengalami sukacita yang luar biasa, mengalami sukacita yang sejati, mengalami kedamaian dan ketenangan dalam menghadapi masalah-masalah hidupnya, mengalami ketenangan dan kesukaan di dalam mengerjakan tugas dan pekerjaannya setiap hari. Dan mereka yang seperti ini akan mengalami yang namanya pemulihan dari Allah. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Allah sanggup memulihkan kita, Allah sanggup memulihkan Indonesia, Allah sanggup memulihkan dunia ini. Oleh karena itu, mari kita terus berharap kepada Tuhan, terus menaruh iman kita hanya kepada Tuhan, sehingga dengan demikian kita akan menjadi umat-umat yang diberkati oleh Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, demikianlah firman Tuhan bagi kita pada malam hari ini. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur untuk firman Tuhan yang sudah kami pelajari bersama-sama. Kiranya Tuhan memberkati kami dan menguatkan kami untuk senantiasa menikmati sukacita dari Tuhan, dan kami akan menikmati pemulihan yang datangnya dari Tuhan. Materaikan firman Tuhan ini di dalam hati kami. Kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.